Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemrograman merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa pendidikan teknik informatika karena merupakan hal dasar yang harus dimiliki agar mahasiswa dapat lanjut ke semester berikutnya. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, dosen program studi pendidikan teknik informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIDN 0612059003. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara saya dalam melakukan pengajaran untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Sebelum masuk ke bagian penjelasan, saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat terlebih dahulu. Algoritma pemrograman merupakan mata kuliah yang wajib diambil bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana algoritma itu bekerja, bagaimana cara penulisan notasi algoritma, kemudian mahasiswa juga akan masuk ke dalam bahasa pemrograman Python, di mana mereka akan belajar apa itu variabel, apa itu struktur data, apa itu fungsi, hingga pengenalan OOP. Sebagai pendukung mata kuliah ini, akan ada juga mata kuliah praktikum dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah algoritma pemrograman terdiri dari beberapa materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa selama 1 semester dengan jumlah tatap muka sebanyak 16 kali. Materi yang pertama yaitu mahasiswa akan belajar algoritma, kemudian akan belajar notasi algoritma, kemudian belajar variabel, struktur data, perulangan, percabangan, fungsi, hingga ke pengenalan dasar sebelum mereka memasuki mata kuliah selanjutnya yaitu pemrograman berorientasi objek. Sebagai bahan ajar mata kuliah ini, kami menggunakan modul algoritma pemrograman yang disusun oleh saya bersama tim. Modul ini digunakan oleh mahasiswa sebagai pegangan dalam melakukan kegiatan praktikum. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK. CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dan membuat notasinya dengan benar dan sesuai standar yang telah ditetapkan. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan dasar-dasar pemrograman setelah mempelajari materi dasar pemrograman dengan benar. CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang instruksi perulangan dan percabangan dalam sebuah program dengan benar dan efisien. CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang fungsi dan kelas dalam sebuah program dengan benar sesuai standar yang telah ditetapkan. CPMK yang terakhir, CPMK kelima, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya dengan membuat aplikasi yang efisien dan efektif. Dalam hal interaksi, kami menggunakan 2 metode pengajaran yaitu sinkron dan asinkron. Dalam metode sinkron terbagi dalam bentuk kuliah tatap muka, kemudian ada diskusi, ada presentasi, dan juga ada praktikum, dan diakhiri dengan pembuatan proyek pada akhir semester. Sedangkan untuk asinkron, kami menggunakan LMS yang beralamat di spada.umsac.id. Pada LMS ini terdapat materi kuliah, kemudian juga ada rekaman kuliah yang dapat dilihat ulang oleh mahasiswa, dan juga pengumpulan tugas melalui LMS ini. Dalam hal asesmen, karena kurikulum kami sudah berbasis outcome based education, maka yang dinilai adalah capaian mahasiswa berdasarkan CPMK yang ada. Kami memiliki 5 CPMK dengan bentuk penilaian yang berbeda-beda. Ada tes tertulis, ada observasi, ada proyek aplikasi, dan juga ada tugas yang ada di LMS. Masing-masing CPMK ini memiliki proporsi yang berbeda-beda menyesuaikan dengan tingkat kesulitan dan juga kemampuan dari mahasiswa itu sendiri. Setelah ini saya akan mempraktekkan micro teaching pada salah satu pertemuan. Pertemuannya adalah pertemuan kedua. Materi yang akan dipelajari yaitu materi tentang notasi algoritma, yaitu pseudocode dan flowchart. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma pemrograman. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu algoritma. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu dengan lanjut ke materi berikutnya, yaitu notasi algoritma. Oke, sudah siap teman-teman? Nah, sebelum kita mulai kuliah hari ini, maka lebih baik kalau kita berdoa bersama-sama. Kita akan seperti biasanya, kita akan tadarus. Hari ini kita tadarus surat Al-Fil ya. Silakan dibuka mushafnya masing-masing. Sudah ketemu? Kita mulai dengan Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Minggu lalu di pertemuan pertama kita kan sudah belajar apa itu algoritma, kemudian kenapa algoritma itu perlu kita pahami sebagai mahasiswa pendidikan teknik informatika. Nah, hari ini kita akan lanjut ke yang namanya notasi algoritma. Ini adalah pertemuan kedua, jadi nanti teman-teman akan belajar membuat notasi algoritma dari permasalahan sehari-hari secara benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Itu sub CPMK mata kuliah hari ini. Kemudian tujuannya adalah nanti kita akan belajar dua materi. Yang pertama itu pseudocode, yang kedua yaitu flowchart. Tujuan yang pertama, nanti teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar pseudocode setelah mempelajari materi pseudocode dengan menggunakan contoh sederhana dari permasalahan sehari-hari. Tujuan kita yang kedua yaitu mahasiswa mampu menggambarkan flowchart dari permasalahan sehari-hari yang diberikan dengan mengikuti standar yang telah diajarkan. Jadi hari ini kita akan belajar dua materi, yaitu pseudocode dan flowchart. Nah, tapi sebelum itu, dalam kegiatan sehari-hari teman-teman pasti akan berhadapan dengan apa yang namanya problem solving. Nah, kalau kita bicara sebagai programmer, kegiatan problem solving itu pasti ada yang namanya input dan akan menghasilkan output. Nah, kotak hitam di sini ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh programmer itu. Apakah dia itu menulis kode, apakah dia itu membuat fungsi, apakah dia itu membuat prosedur. Nah, itu berada di dalam kotak hitam ini. Yang namanya apa? Nah, jangan dijawab dulu. Saya akan mengajak teman-teman untuk belajar algoritma lagi, mengulang lagi. Jadi saya membutuhkan 3 orang relawan untuk maju ke depan. Siapa yang ingin maju ke depan? Oke, silakan bawa kursinya maju ke depan. Oke, kita sudah punya 3 relawan. Teman-teman, siapa namanya? Mailana.
Jose Pramudia Parwisagita. Nah, sekarang kita akan memainkan suatu peran ya. Teman-teman yang duduk di belakang akan menjadi programmer, sedangkan 3 orang teman yang duduk di depan ini akan menjadi programnya. Jadi tugas teman-teman yang di belakang adalah menulis urutan, menulis kode agar si program ini paham apa yang harus dilakukannya. Di sini ada roti tawar masih tertutup, ada selai kacang masih tertutup, ada juga seres dan sendok. Ini bisa dikatakan input dari suatu program. Jadi kita punya 4 inputan. Tugas teman-teman adalah membuat output, yaitu roti, selai yang ada misesnya. Paham semuanya? Paham ya? Nah, untuk membantu di sini saya akan menulis apa yang teman-teman nanti akan disarankan. Output kita adalah roti, selai, meses ya. Silakan usulkan, teman-teman yang duduk di belakang, silakan usulkan step apa yang perlu dilakukan oleh 3 orang teman Anda di depan ini agar bisa menghasilkan roti, selai, meses. Step pertama apa? Membuka bungkus roti. Siapa yang membuka? Oke. Step pertama, Jose membuka bungkus roti. Silahkan. Sudah. Step kedua apa? Jose lagi membuka selai kacang ya. Jose membuka selai kacang. Oke. Step ketiga apa? Lana membuka meses dan sendok sekalian. Sudah. Step berikutnya. Oke, perintahnya setiap orang mengambil 2 lembar roti. Sudah? Nah, apa lagi selanjutnya? Oke, setiap orang mengambil 1 sendok dan mengoles selai kacang ke 1 lembar roti. Step berikutnya, setiap orang menaburkan meses di atas roti yang telah dioles selai. Step berikutnya, apa yang ingin disarankan? Perintahnya seperti itu, setiap orang menutup roti yang sudah dioles selai kacang dengan 1 lembar roti lain. Sesuai yang dengan diharapkan? Maka masih ada step yang lain atau sudah selesai? Rotinya dibagikan teman-teman. Nah, sampai sini output kita sudah jadi ya. Teman-teman sudah membuat, ini saya ganti di sini ya, output roti selai meses dengan inputnya berupa tadi ada roti tawar, meses, selai kacang dan sendok. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang di depan. Nah, kita ulang lagi materi minggu kemarin. Jadi apa ini? Teman-teman sudah bisa menghasilkan output, yaitu roti selai, dengan input roti tawar, meses, selai kacang, dan sendok. Ini adalah stepnya. Step-step ini namanya apa? Belum sampai pseudocode. Kotak hitam ini adalah
algoritma ya. Kalau saya balik, kira-kira algoritma itu apa? Siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Apa itu algoritma? Ini mengulang materi minggu lalu. Silakan. Algoritma adalah langkah atau metode yang direncanakan agar menjadi relevan dan tersusun rapi yang menghasilkan output. Oke. Itu algoritma ya. Terima kasih. Nah, sekarang sebagai seorang programmer, kita tentu tidak membuat step-step itu seperti ini. Jadi ada dua cara penulisan algoritma. Yang pertama itu namanya pseudocode, yang kedua adalah flowchart. Kalau pseudocode itu merupakan suatu cara penulisan algoritma dengan bentuk yang mirip dengan bahasa pemrograman, tapi itu bisa dibaca oleh non-programmer. Jadi bisa dipahami oleh manusia lain. Tidak harus programmer yang memahami. Penulisan pseudocode itu juga tidak mengikuti sintak bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dibaca oleh orang yang non-teknis. Contohnya seperti ini untuk penulisan pseudocode. Jadi ada judul di sini. Judul ini adalah nama algoritmanya. Kemudian ada kamus. Kamus ini bisa teman-teman tulis inputnya apa aja, kemudian variabelnya apa aja, bisa ditulis di sini. Selanjutnya algoritma di sini berisi instruksi atau langkah-langkah, sedangkan diakhiri dengan selesai. Nah, tadi teman-teman sudah menulis step membuat roti seperti ini ya. Jika kita mengikuti aturan pseudocode, berarti ini adalah namanya algoritma membuat roti selai meses, begitu ya. Input ini bisa berupa kamus ya. Ini adalah input. Kemudian step ini adalah algoritmanya. Kemudian di sini selesai. Maksudnya sudah selesai algoritmanya ini. Oke. Nah, ini adalah contoh penulisan pseudocode dari kegiatan yang 3 orang teman-teman tadi lakukan. Cara kedua penulisan algoritma itu menggunakan yang namanya grafik. Nama grafiknya itu disebut dengan flowchart. Flow itu dari artinya aliran. Jadi kita bisa mengambil makna bahwa flowchart itu berarti diagram yang memvisualisasikan aliran dari suatu kerja program. Definisinya, kalau definisi secara resmi adalah flowchart diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses menggunakan simbol-simbol grafis. Nah, simbol-simbol grafis di sini itu ada banyak. Sebagai contoh, di sini ada beberapa simbol grafis yang bisa digunakan oleh teman-teman dalam membuat flowchart. Yang pertama itu ada yang namanya terminator. Bentuknya oval. Digunakan sebagai tanda awal dan akhir dari suatu program. Jadi ini harus berada di paling awal dan harus berada di paling akhir. Yang kedua yang namanya proses. Bentuknya adalah persegi panjang. Proses ini digunakan untuk menunjukkan langkah atau tindakan dalam suatu algoritma. Yang ketiga itu namanya input-output. Digambarkan dalam bentuk jajar genjang. Tugasnya itu sebagai operasi input atau output dalam suatu program. Yang keempat itu namanya decision atau belah ketupat. Ini digunakan sebagai if else
atau titik pengambilan keputusan. Jadi khusus belah ketupat ini nanti akan ada 2 cabang. Cabang yang ke bawah itu biasanya untuk no, cabang yang ke kanan biasanya untuk ya. Jadi di sini harus ada keputusan yang diambil, yes or no. Yang selanjutnya itu arah panah. Arah panah itu untuk menggabungkan lambang-lambang ini untuk menghasilkan suatu diagram. Yang terakhir yang itu namanya preparation, dilambangkan dalam bentuk heksagon. Ya, ini digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah persiapan. Berarti ini di awal. Sampai sini sudah jelas semuanya? Setelah ini saya minta teman-teman kita akan belajar berkelompok. Nanti teman-teman akan membuat sebuah flowchart dan pseudocode dari aplikasi yang ada di handphone teman-teman. Pilihlah satu aplikasi, kemudian gambarkan atau tulis dalam bentuk pseudocode fungsi utama aplikasi itu. Contohnya, kalau Google Maps itu kan untuk mengetahui arah dari suatu titik ke titik yang lain. Kemudian misalkan Spotify kan fungsi utamanya untuk mendengarkan musik. Jadi nanti teman-teman tentukan fungsi utama dari aplikasi itu. Walaupun Spotify kita juga bisa mendengarkan podcast. Walaupun Google Map kita juga bisa mencari review dari suatu tempat. Betul kan ya? Tapi yang diharapkan dari tugas kali ini adalah fungsi utama dari aplikasi itu. Kemudian kerjakan secara berkelompok 3-4 orang. Teman-teman bisa menggunakan draw.io atau Microsoft Visio, atau misalkan tidak membawa laptop hari ini silakan gunakan kertas. Kemudian dalam waktu kita masih punya berapa lama? 30 menit ya. Setelah selesai kumpulkan dalam bentuk PDF melalui e-learning kita yaitu di spada.ums.ac.id. Jelas semuanya? Nah, silakan duduk berkelompok. Ini bikin apa? Alarm, flowchart alarm. Kalau kotak ini persegi panjang untuk apa? Buat proses. Durasi alarm. Ini? Input kok aplikasi alarm? Durasi apa harusnya Pak? Ini harusnya karena ini persiapan toh maksudnya itu pakai yang heksagon. Yang paling bawah itu loh. Preparation. Ya, nanti pakai heksagon. Kemudian buka. Bukan itu, ini kan bukan persiapan. Ini nggak usah berarti. Nah, bikin ulang yang bagus ya. Minta perhatian. Oke, waktunya sudah habis. Nah, saya akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Sedangkan yang lain jangan lupa untuk di-upload di Spada ya. Maksimalnya hari ini jam 23.59. Silakan kelompok ini ya, silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu flowchart dari aplikasi Gojek. Di mana langkah-langkah untuk kita menggunakan aplikasi Gojek, yaitu pertama kita membuka atau memulai aplikasi tersebut. Kemudian kita memilih, karena dalam aplikasi Gojek kita memiliki banyak pilihan antara untuk GoRide, GoGrab, GoCen ataupun GoFood untuk makanan, di mana kita dapat memilih tergantung kebutuhan yang akan kita gunakan. Misal kita menggunakan aplikasi seperti supir, ya seperti yang telah dengan serta mobilnya antara GoRide, GoGrab dan GoCen. Setelah kita memilih antara ketiga ini, maka kita akan memasukkan lokasi penjemput atau lokasi kita sebagai lokasi penjemput atau start awal dari sebuah perjalanan. Kemudian memasukkan lokasi tujuan
tujuan atau mau masukkan notasi tujuan sebagai tujuan akhir atau akhir destinasi dari perjalanan kita. Kemudian jika kita membawa barang, masukkan deskripsi barang. Jika tidak, setelah itu kita memilih untuk metode pembayaran bisa cash, GoPay. Setelah itu kita pilih pesan. Kemudian jika kita menggunakan GoFood, kita memasukkan nama restoran atau kafe, atau kita memilih tempat mana yang akan kita beli makanannya, kemudian memilih menu. Kan banyak menu, ada minuman, makanan. Setelah kita pilih itu, sama seperti tadi, masukkan nama pengirim, penerima bisa nomor telepon, metode pembayaran, dan beri pesan. Selesai. Segitu saja presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan. Oke, kita masuk ke akhir kuliah ya hari ini. Siapa yang ingin merekap kegiatan kuliah kita hari ini? Kita pertama tadi belajar apa? Algoritma ya, kita sudah belajar algoritma. Setelah itu kita belajar yang namanya sebelum flowchart. Ya, kita sudah belajar pseudocode. Pseudocode itu fungsinya untuk apa? Mempermudah Suatu proses pembuatan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah yang tersedia. Oke, mempermudah algoritma dengan ditulis ke dalam suatu bahasa yang dimengerti oleh programmer ataupun non programmer. Setelah belajar pseudocode, teman-teman mengerjakan apa hari ini? Flowchart ya. Nah, teman-teman sudah belajar flowchart. Bedanya dengan pseudocode apa kalau flowchart? Kalau flowchart bentuknya diagram yang memiliki simbol-simbol khusus. Untuk siapa? Untuk programmer atau untuk non programmer juga? Atau semuanya bisa? Semuanya bisa ya. Nah, itu rekap kuliah kita hari ini. Nah, minggu depan kita akan masuk ke bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat suatu program menggunakan bahasa Python. Dan nanti juga akan ada praktikum sehingga teman-teman bisa secara langsung belajar Python. Untuk kegiatan hari ini kami rasa sudah cukup. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Kita ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah algoritma pemrograman dan juga video rekaman micro teaching pengajaran dalam materi notasi algoritma. Terima kasih, saya tutup. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.